Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Kembali sore ini saudara kita menerima berkat Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita kembali ingin memuji, menyembah Dia. Kita ingin menyenangkan hati Dia. Kita ingin memberi yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Kami percaya melalui program Kasih Kristus, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Kita angkat satu pujian. Haleluya, Engkau Allahku yang luar biasa. Shalom Rivaldo. Haleluya, Tuhan memberkati. Katakan Hafiz Shalom Alaikum. Tuhan Allah memberkati saudara dan saya. Shalom Natalia. Shalom semua. Shalom, shalom, shalom alaikum. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom. Haleluya. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom, Shalom, Shalom alaikum. Katakan Hafiz Shalom. Haleluya. Shalom Jenny. Hafiz Shalom, Shalom. Katakan Hafiz Shalom. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom, Shalom, Shalom alaikum. Shalom alaikum. Haleluya. Shalom alaikum. Katakan Hafiz Shalom. Shalom Bu Ari. Haleluya. Shalom. Hafiz Shalom. Shalom alaikum. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom, Shalom, Shalom alaikum. Hafiz Shalom. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom alaikum. Shalom Basis. Shalom, Shalom alaikum. Alaikum. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom, Shalom, Shalom alaikum. Haleluya. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom, Shalom, Shalom alaikum. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom, Shalom, Shalom alaikum. Hafiz Shalom. Haleluya. Hafiz Shalom alaikum. Hafiz Shalom, Shalom, Shalom alaikum. Haleluya. Lebih lagi Shalom Burom. Tuhan memberkati. Hafiz Shalom, Shalom, Shalom alaikum. Katakan Hafiz Shalom.
Abenu shalom alaihim, Abenu shalom alaihim, Abenu shalom 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 alaihim, Abenu shalom, Abenu shalom alaihim, Abenu shalom alaihim, Abenu shalom 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 alaihim. Haleluya. Shalom alaihim, Abenu shalom alaihim, Abenu shalom 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 alaihim. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Mari semua kita senangkan hati Tuhan sore hari ini. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Kita akan angkat satu pujian. Shalom alaihim. Haleluya. Haleluya. Shalom alaihim. Malakeya shalom, Malakeya. Damai kiranya menyertai saya dan saudara. Malakeya shalom. Amin. Kados baru.
kados baru. Haleluya. Malaki Shalom, Malaki Elyon. Haleluya. Melek Malaki alas kados baru. Shalom alaikum, Malaki Shalom, Malaki Elyon. Mi melek Malaki alasi kados baru. Shalom, Malaki Shalom, Malaki Elyon. Mimelek Malaki alasim kados baru. Barhuni Shalom, Malaki Shalom, Malaki Elyon. Haleluya. Alaki amlasi kados baru. Shalom, Shalom, Malaki Shalom, Malaki Elyon. Mimelek Malaki alasim kados baru. Shalom alaikum, Malaki Shalom, Malaki Elyon. Mimelek Malaki alasim kados baru. Shalom, Malaki Shalom, Malaki Elyon. Kami menyembahmu Allah yang maha tinggi. Melek Malaki alasim kados baru. Barhuni Shalom, Malaki Shalom, Malaki Elyon. Haleluya. Malaki hamlasin kados baru. Shalom, Malaki Shalom.
Kados baru, dos baru, kados baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan, kami puji, kami permuliakan, kami sanjung, kami tinggikan Engkau. Kami ceritakan segala kebaikan dan kasih-Mu di dalam setiap kami. Kami percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menyertai kami dari terbit matahari sampai terbenamnya, Allah yang menyelidiki setiap hati kami, Allah yang mengerjakan seluruh kebenaran di dalam hati kami, Allah yang tidak pernah gagal di dalam setiap pertolongannya atas kami. Terima kasih buat sore yang indah ini. Kami percaya melalui program Kasih Kristus nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami tim PDH bersama memuji, menyembah Engkau. Dan kami percaya buat saudari kami yang streaming sore ini, nama-Mu Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami bersatu hati untuk terus mempermuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biar melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibuat mengerti sehingga iman kami menjadi seorang yang dewasa di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Engkau mengurapi kami tim PDH yang ada saat ini. Engkau mengurapi hamba-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus turun atas setiap kami. Terima kasih Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, 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 shalom. Kita bersama sekarang ini memuji, memuliakan Tuhan. Kita percaya melalui pujian penyembahan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kita sama-sama belajar ya saudara. Belajar pujian-pujian yang kita juga nggak mengerti. Tapi melalui pujian ini yang kita mengerti satu hal, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi malam hari ini kita percaya hati kita meluap dengan sukacita, karena sukacita kita di saat kita menyenangkan Tuhan. Sukacita kita di saat kita bisa bersama memuji, memuliakan Tuhan. Kita bersukacita di saat kita benar-benar tinggal di dalam hadirat Dia. Itulah indahnya sebuah persekutuan. Pada sore ini kita akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Daniel 3 ya. Kita akan sama-sama belajar tentang Daniel yang memiliki iman yang luar biasa. Demikian firman Tuhan di dalam Daniel 3 ayat pertama sampai 30 kita akan menyimak. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berseluruh seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala,
seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai ayat yang ke-7, mereka semua menyembah. Ya, demi segala bangsa mendengar bunyi-bunyi, mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang itu menyembah dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Karena perintah raja, ya, karena perintah raja, maka mereka tersungkur menyembah. Seperti juga saat ini pemerintah menghimbau kepada setiap kita untuk tetap ada di rumah. Karena apa? Ada COVID-19. Begitu banyaknya melalui pandemi COVID-19 ini, benar-benar kita disuruh di rumah masing-masing. Semuanya benar-benar lockdown. Sekolah pun online, pekerjaan sebagian ada yang online, ada yang hanya datang untuk piket. Terus segala sesuatu dikerjakan dengan online. Betapa keadaan dunia benar-benar menegangkan. Bunyi-bunyian berbicara tentang bagaimana banyaknya postingan-postingan tentang keadaan dunia, tentang COVID-19, tentang betapa gawatnya ini tadi mulai, saudara. Saya baru mendengar berita, saya melihat di televisi, tidak sengaja saudara ya, waktu siang hari tadi, betapa merebaknya lebih lagi. Tingkat kematian melonjak tinggi. Orang-orang yang terisolasi begitu banyak. Orang-orang yang dikarantina juga banyak di berbagai tempat. Bahkan di kota Semarang sendiri pun banyak, saudara. Mengerikan. Tetapi saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mengubahkan setiap mindset kita, supaya kita memiliki iman seperti yang Tuhan mau. Di dalam menghadapi situasi kondisi yang menegangkan, yang sangat tidak enak, yang membuat kita tidak bebas bergerak, semua diatur di mana-mana aparat kepolisian, saudara. Pemerintahan Indonesia ini ya, semuanya di pasar-pasar. Mereka semua cross check, para aparat bergerak semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka semua bekerja keras untuk mendeteksi setiap kita, mengontrol suhu badan kita. Dengan alat termometer semua dikontrol. Kalau sampai 38 suhunya, saudara, waduh, itu sudah diisolasi. Sudah sangat mengerikan. Firman Tuhan datang kepada kita bukan kebetulan. Ya, Raja Nebukadnezar membuat patung yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Dia punya perintah supaya semua orang dari suku, dari setiap suku, dari setiap bangsa, semua harus menyembah dia. Ayat yang ke-8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdi menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Jadi saudara, siapa yang tidak tunduk kepada Raja Nebukadnezar, perintahnya akan langsung masuk di dalam perapian, dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Terus ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, Abednego,
Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Bukankah ini ada di setiap wilayah, di setiap gereja Tuhan? Orang yang memiliki, ya boleh saudara, kita boleh mengkritik, boleh kalau untuk membangun. Jangan mengkritik untuk menjatuhkan. Ini loh, ayat 11, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 10, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang tidak mendengar diperjelas lagi. Terus ayat 11, akan dicampakkan ke perapian. Ayat 12, ini loh, ada orang-orang yang selalu suka seperti nyinyir saudara. Dia berkata, ada beberapa orang Yahudi diperjelas yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Terus ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Mereka dipanggil kepada sang raja. Terus dikatakan, nanti kalau mendengar bunyi-bunyian, bunyi rebab, sangkakala, kecapi, dan lain sebagainya, saudara, di ayat 15, mereka harus sujud menyembah. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jawab Sadrak, Mesak, saudara, ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Gak ada gunanya saudara-saudara dan saya berdebat. Kalau kita mendengar sebuah kritik yang membangun, oke. Tapi kalau kritik itu didasari karena iri hati, ya, karena cemburu, saudara, tidak perlu dijawab seperti ini nih. Tidak perlu dijawab. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Ini jawaban seorang yang memiliki iman yang kuat. Jawaban seorang pribadi yang mengenal Allahnya. Jawaban seorang pribadi, tiga pribadi yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Jawaban tiga pribadi yang hidupnya melekat kepada Tuhan, yang percaya bahwa Allah yang disembah sanggup menolong hidupnya, melepaskan hidupnya. Sehingga ayat 17 bisa keluar dari tiga pribadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangannya, dari tanganmu ya Raja. Tetapi jawaban luar biasa, semua hilang saudara kalau ada kata tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Apakah iman seperti ini sudah ada di dalam setiap kita? Diperhadapkan dengan situasi kondisi yang tidak enak, yang mengancam nyawa.
Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan, kalau kau sudah dengar bunyi-bunyian, tapi kau tidak menyembah, kau akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi dia menjawab di ayat yang ke-17, ya saudara yang dikasihi Tuhan, dia menjawab dengan luar biasa. Jawaban yang dimiliki hanya sebuah pribadi yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Mungkin kalau kita diperhadapkan hal seperti itu, kita berkata, sudahlah, kita sembah sajalah. Karena kita nggak mengenal Allah kita. Karena kita tidak memiliki keintiman. Karena kita tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, menolong setiap kita. Jadi ayat 17 dan ayat 18 ini benar-benar sebuah kalimat yang keluar dari tiga pribadi yang sudah hidup dan mengalami kasihnya Tuhan. Iman yang berkualitas, iman yang hidup, iman yang percaya bahwa Allah pasti menolong hidupnya. Dia berkata, tetapi seandainya ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah pencemburu. Dia tahu kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh apa tidak, Dia tahu. Dia sangat mengerti hati kita, saudara. Kita melayani Dia dengan tenanan atau dengan hanya sekedar. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau saya dan saudara suam-suam, Dia muntahkan. Kalau memang panas, panas sekalian. Dingin, dingin sekalian. Jangan suam-suam, nanti dimuntahkan. Kalau menjadi pelayan, hendaknya kita bisa berkata seperti ayat 18. Tetapi seandainya tidak ditolong pun, kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan atas hidup saya dan saudara. Kita bisa percaya bahwa Dia yang pegang kendali hidup kita. Dia yang mengerjakan kuasa yang dunia nggak bisa kalahkan, saudara. Kuasa Dia luar biasa. Saya belum pernah melihat orang punya iman seperti ini, saudara. Di dalam pelayanan saya 20 tahun, ya lebih 3 bulan. Belum pernah saya berjumpa. Yang ada, saudara, baru kena masalah sedikit. Tapi saudara, sebagai seorang pemimpin, kita ini harus membawa damai, mengayomi, menjadi saksi. Jangan di saat kita ada orang-orang yang kita mentori, contohnya saudara, ada masalah kita berkata, aku tidak kenal engkau. Oh maaf, saya nggak kenal dia. Memang dia datang ke sini, tapi saya nggak kenal. Dia memang suka dalam persekutuan kami PDH, tapi saya nggak kenal dia. Apakah dia tidak mengalami hancur hati, saudara? Dia membutuhkan pertolongan saudara dan saya. Sebagai seorang pemimpin, kita harus, ini bukan sesuatu yang tidak harus, tapi ini keharusan loh, saudara. Kita harus punya iman seperti ayat 18 ini. Seperti yang disampaikan tiga pribadi, Sadrak, Mesak, Abednego. Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Sempurna, saudara, angka 7. Marah karena jawabannya sangat menyakiti hatinya. Jawaban Sadrak, Mesak, Abednego, Salam Dr. Eri, Tuhan memberkati. Jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat menyakiti hati Nebukadnezar. Ayat 18 itu satu jawaban tiga pribadi yang hidupnya benar-benar tinggal di dalam Tuhan.
Dia tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Dia mengalami, 3 pribadi ini mengalami kasih-Nya Tuhan. Saudara, kalau benar saya dan saudara mengaku dengan mulut yang timbul dari hati kita yang paling dalam bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Raja, Yesus Kristus adalah juru selamat secara pribadi atas hidup saya dan saudara. Saudara mengaku, maka firman Tuhan pada sore yang indah ini kita bisa berkata seperti ayat 18 dari Daniel 3. Kita bisa berkata, tak kalaupun, tetapi seandainya tidak ditolong pun, saya tetap percaya bahwa Allah membackup, melindungi, menolong, dan peduli akan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengalami sendiri, saudara, kita nggak akan pernah mengerti. Shalom Mas Rama, Tuhan memberkati. Ya, kita nggak akan mengerti itu, saudara, kalau kita nggak mengalami sendiri. Berapa banyak kesaksian hidup saya secara pribadi, yang tim kita gereja Tuhan di mana saya bergereja lokal dan gereja-gereja di mana saya layani. Saya setiap kali pelayanan selalu membawa satu teman, tim doa. Untuk apa? Di saat saya bersaksi harus ada saksi, supaya kesaksian saya ini akurat, benar-benar. Harus ada yang menyaksikan kejadian itu waktu saya menyaksikan setiap kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan di khotbah saya, saudara. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berkata seperti ayat 18 yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Pernyataan yang luar biasa. Tetapi saudara, kalau Tuhan juga tidak menolong saya dan saudara, bisakah kita mengatakan hal ini? Di dalam situasi-situasi tertentu yang Tuhan izinkan, di saat Tuhan izinkan badai, karena pencobaan bukan datang dari Allah, tapi dari si jahat yang Tuhan izinkan. Untuk itu saudara, di ayat yang ke-19, meluap kegeraman itu, Raja Nebukadnezar meluap kegeraman, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Dia marah, makanya dia berkata, lalu diperintahkan supaya di bagian B, perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa, untuk mencampakkan 3 pribadi ini kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya. Dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sudah 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dia memerintah bukan kepada orang yang sembarangan, tetapi dia berkata beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya diperintahkan mengikat. Loh, saudara, mau dicemplongkan, mau dicampakkan aja harus diikat. Betapa marahnya, betapa geramnya Nebukadnezar, betapa terhinanya dia. Karena petinggi-petinggi negara dari suku-suku bangsa semua takluk, tunduk, menyembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pengecualian yang dahsyat. Biarlah hari-hari ini saudara, sekalipun kita tinggal di dunia, tapi kita mau yakin dan percaya bahwa iman kita di dalam Yesus harus kita perkuat. Kita harus memiliki keintiman bersama Dia berdua, saya dan Tuhan, Tuhan dan saudara. Shalom Mbak Anis, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya, kita rindu
memiliki iman seperti tiga pribadi ini. Gereja Tuhan membutuhkan iman yang seperti ini, yang berkualitas. Gereja Tuhan membutuhkan orang-orang yang militan, yang bisa berkata, kalaupun sekalipun tetapi tidak ditolong pun, kami tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara di dalam hidup kami dan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Tiga pribadi Sadrak, Mesak, Abednego ini saudara luar biasa. Firman Tuhan dahsyat. Bahkan saking geramnya Nebukadnezar, dia menyuruh orang yang sangat kuat, beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, diikat lagi. Sudah mau dicampakkan di 7 kali dapur perapian yang 7 kali lebih panas, diikat sama orang yang sangat kuat. Terus apa katanya saudara? Di ayat 20, di ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Saudara, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dicampakkan dalam posisi terikat. Orang tentara-tentara, beberapa tentara-tentara pilihan yang sangat kuat. Terus karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Yang mengangkat mereka bertiga terbakar mati, gak yang dicampakkan loh. Terus apa yang terjadi? Iman yang taat, iman yang berkualitas, iman yang percaya tanpa reserve, iman yang meninggikan Yesus Kristus, iman yang hidup, selalu mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24, mujizat terjadi saudara. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Karena kaget, Shalom Dr. Restu, Tuhan memberkati. Karena terkejut, kaget dia berdiri, bangkit saudara. Dia bangkit. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah dia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Amin. Pertolongan Tuhan turun atas 3 pribadi ini. Raja dibuat kaget, raja dibuat terkejut, lalu bangun dengan segera dan berkata kepada para menterinya, tadi 3, tapi kulihat 4, dan yang 1, kata raja, bahasa saya saudara, berjalan-jalan di tengah. Dan kata raja, ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, malaikat Tuhan, malaikat Kristus saudara, turun tangan menolong mereka. Saat mereka berkata di ayat 18, saat ayat 18 bisa terucap di dalam setiap mulut kita saudara, Roh Tuhan turun tangan. Apapun saat ini kondisi, keadaan, situasimu, mari saudara praktekkan ayat 18 ini. Dari Daniel 3 ayat 18, biar
kita memiliki iman yang hidup. Terus ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Haleluya. Amin. Amin. Dibakar 7 kali lebih panas dari yang biasa. Tentara-tentara yang sangat kuat disuruh mengikat. Di dalam situasi seperti itu, saudara tahu, pada saat sore yang indah ini, apapun ikatan-ikatan saudara, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, sakit, penyakit, di dalam situasi, di dalam tekanan, di dalam kondisi yang tertekan, dia sanggup di dalam api, saudara, dia sanggup mengeluarkan saudara. Ikatan-ikatan itu dilepaskan. Ikatan-ikatan yang mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dilepaskan. Di dalam api, dia dilepaskan. Kondisi yang tidak mungkin, Allah berkata sanggup melepaskan saya dan saudara. Di situasi yang tidak ada pilihan, dia sanggup melepaskanmu. Amin. Ada dewa yang kudus, Roh Allah, Roh Yesus, Roh yang suci hadir di dalam setiap kehidupan saudara. Dimanapun saudara ditaruh Tuhan, dimanapun saudara dipakai Tuhan melayani jiwa-jiwa, siapapun saudara, jadi apapun saudara, apapun gelar saudara sebagai dokter, guru, penasehat apapun, hakim, jaksa, jangan takut dalam situasi COVID-19. Pandemi COVID-19 terjadi, Tuhan izinkan supaya kuasanya dinyatakan melalui anak-anak Tuhan. Bisa berkata seperti ayat 18 tadi. Dan saudara, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Haleluya. Keren. Tuhan kita Allah yang hidup. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Ini yang lebih heran, saudara. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mempan dengan api, jubahnya tidak bau kebakaran, rambutnya tidak terbakar. Bahkan saudara, firman Tuhan, bau kebakaran tidak ada pada mereka. Amin. Mujizat luar biasa dialami bagi orang yang bisa memiliki kalimat keluar dari lidah bibirnya dengan iman tentunya, saudara. Seperti di ayat 18 tadi. Terus ayat 28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana seorang raja yang keras, yang garang, yang begitu tidak mengenal kebenaran. Dia penyembah-penyembah Baal, yang menyembah Baal bisa berbalik seketika karena melihat yang spektakuler, melihat kuasa mujizat yang luar biasa melalui 3 pribadi yang memiliki iman yang hidup. Seketika itu juga berkatalah dia begini, saudara. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, dan melepaskan hamba-hambanya, dan melepaskan saudara dan saya. Amin. Terpujilah Raja di atas segala raja yang kita sembah, Jesus Christ, yang melepaskan saya dan saudara hamba-hambanya. Apapun masalah persoalanmu, apapun sakit penyakitmu, apapun yang kau alami, dia sanggup melepaskan. Dia mengutus para malaikatnya, dia mengutus Roh Kudus yang di bumi ini, yang bekerja sampai hari ini, menolong, memampukan setiap kita. Saudara, kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang memberi kemerdekaan, yang sanggup melepaskan ikatan-ikatan kita dari persoalan masalah. Amin. Haleluya. Saudara, ayat selanjutnya, dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Amin. Ini loh kuncinya.
Hamba yang dilepaskan yang menaruh percaya kepada Tuhan tanpa reserve dan percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Kita melanggar titah raja dunia, tapi jangan pernah sampai kita melanggar titah raja Yesus Kristus. Amin. Jangan pernah sampai, saudara. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ada kesaksian yang luar biasa dari seorang yang dulunya menyembah Baal, bisa bersaksi bahwa Allahnya Sadrak Mesak Abednego terpujilah, termasyurlah. Luar biasa, ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Haleluya. Perubahan yang drastis, breakthrough terjadi seketika itu juga, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Amin. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Terus yang terakhir ayat 30. Lalu Raja Nebuk memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah. Saudara, promosi datang dari Tuhan, dari sebuah iman yang percaya, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, mungkin saat ini kau diperhadapkan dengan situasi yang tidak ada pilihan buat saudara dan saya. Tapi percaya, Dia akan mengirimkan para malaikatnya untuk menolong saya dan saudara. Persoalan masalah di dalam situasi kondisi seperti apapun keadaannya, Dia sanggup melepaskan masalahmu. Ikatan-ikatan itu masalah, persoalan sakit, penyakit, kegelisahan, bahkan engkau yang sudah kehilangan damai sejahtera, Dia sanggup Tuhan. Dia sanggup saudara menolong. Dia Tuhan yang sanggup menolong saudara. Dia sanggup sampai hari ini. Kuasanya tidak berubah. Saudara, di session kedua nanti pukul 20.00 kembali saya akan sampaikan firman Tuhan tentang iman yang berkualitas, supaya kita kuat di dalam menghadapi COVID-19, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 hari-hari ini yang begitu merebak. Kita percaya bersama Roh Kudus kita melakukan perkara yang dahsyat. Saya akan berdoa, saudara yang punya beban, persoalan, masalah apapun, ikatan-ikatan itu, taruh tanganmu, tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat live kami sore ini. Kami percaya Engkau hadir, mengurapi, menolong setiap kami. Juga yang saat ini bergabung melalui streaming dari manapun saudari-saudari kami berada. Tangan-Mu sanggup menolong. Engkau yang sudah tolong Sadrak, Mesak, Abednego, demikian juga Kau akan tolong kami semua, karena kami percaya kepadamu. Kami percaya dan kami mengatakan, kalaupun Tuhan Allah yang kami sembah tidak bisa menolong kami, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya tanpa reserve. Biar iman kami menjadi sebuah iman yang hidup dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Setiap ikatan, setiap beban, apapun yang mengikat saudara-saudari kami, Tuhan lepaskan malam hari ini. Dalam nama Yesus, Roh Tuhan bekerja. Shalom, Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian Pracoyo Gusti Yesus. Nanti pukul 20.00 kembali kita akan live. Kita percaya di session yang kedua, nama Tuhan kita akan terus puji, permuliakan, kita tinggikan dalam nama Yesus. Sadino dino ngrasake sabdane, gondeli bebakone ngabekti, kanthi tulus sing ati selawase. Haleluya.
memberkati saya dan saudara. Haleluya.